Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salata wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dekat hubungannya dengan beliau adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, bahkan termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking dekatnya hubungan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada istilah yang disematkan kepada Abu Hurairah, yaitu Khalil atau teman dekat atau teman setia. Sehingga dalam salah satu wasiat atau nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada kalimat khalili. Ausoni khalili bitalatin. Bisuyami salatati ayamin min kulli syahrin wa raq'atad duha wa an utiro qabla an anama. Temanku, teman dekatku, kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehatiku, kata Abu Hurairah, dengan 3 hal. Yang pertama, supaya aku melaksanakan saum sunat 3 hari pada pertengahan bulan Hijriah. Yang kedua, melaksanakan 2 rakaat sholat sunat duha. Dan yang ketiga, supaya aku melaksanakan sholat sunat witir sebelum malam. Dalam redaksi hadis tersebut, sebagaimana saya sebutkan tadi, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teman dekatnya, teman setianya, bahkan kekasihnya. Ausoni khalili, sama seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala disebut sebagai Khalilullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali ke dalam 3 wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam wasiatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan mewanti-wanti kepada sahabat terdekatnya, kepada teman setianya, kepada kekasihnya, supaya Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak meninggalkan 3 amalan. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk melaksanakan saum sunat 3 hari pada pertengahan bulan, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 setiap tanggal bulan atau setiap bulan Hijriah, yang disebut Ayyamul Bid, saum sunat Ayyamul Bid. Wasiat tersebut tentunya bukan khusus kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tetapi kita juga sangat bagus, sangat baik untuk mengamalkan saum sunat 3 hari pada pertengahan bulan Hijriah. Sebagaimana kita ketahui, saum-saum sunat yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW adalah saum di awal bulan, saum Senin Kemis, saum di pertengahan bulan 13, 14, 15, dan saum di akhir bulan. Itu yang rutin setiap bulannya. Maka saking cintanya kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan untuk jangan sampai meninggalkan saum sunat
pada pertengahan bulan, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Maka kita pun sebagai yang mengaku umat Rasulullah, yang ingin dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka alangkah bagusnya kalau kita pun berusaha untuk mengamalkan. Yang kedua, wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah bahwa Abu Hurairah jangan sampai meninggalkan sholat sunat duha walaupun hanya 2 rakaat. Kenapa yang disebut 2 rakaat? Karena Rasulullah SAW tidak ingin memberatkan umatnya. Coba bayangkan oleh kita, kalau saja Rasulullah menasihatkannya 8 rakaat atau 12 rakaat, akan sangat banyak umatnya yang meninggalkannya. Jangankan 12 rakaat, yang 2 rakaat pun setiap hari terkadang kita merasa berat untuk melakukannya. Maka Rasulullah SAW saking sayangnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu jangan sampai meninggalkan 2 rakaat sholat sunat duha. Maka kita pun sangat bagus dan sangat baik untuk mengamalkan salah satu sholat sunat yang dicintai oleh Allah, yaitu melaksanakan sholat sunat walaupun hanya 2 rakaat. Apalagi kalau kita mampu melaksanakannya 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, bahkan sampai 12 rakaat. Dan yang ketiga, wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah bahwa jangan sampai engkau wahai Abu Hurairah meninggalkan sholat sunat witir sebelum engkau tidur. Sholat sunat witir sebenarnya adalah sholat penutup atau sholat yang dilaksanakan di akhir sholat malam. Idealnya sholat witir dilaksanakan pada waktu sholat sunat tahajud atau setelah melaksanakan sholat sunat tahajud. Tetapi bagi siapa yang khawatir tidak bangun malam, khawatir tidak dapat melaksanakan sholat sunat tahajud, maka sebagai antisipasinya jangan sampai ditinggalkan melaksanakan sholat sunat witir sebelum kita tidur. Dan itu sangat bagus dilaksanakan oleh kita yang mungkin belum istiqomah, mungkin belum terbiasa. Maka sangat bagus kita melatih diri kita untuk melaksanakan sholat sunat witir sebelum tidur. Kecuali bagi orang yang sudah terbiasa dan yakin sudah biasa bangun tengah malam, maka sholat sunat witirnya lebih bagus dilaksanakan nanti di akhir malam setelah melaksanakan sholat sunat tahajud. Demikianlah 3 wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat tercintanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga kita sebagai umat Rasulullah SAW diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan 3 wasiat Rasulullah SAW kepada sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.